Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Nini Hermawati, masih di info seputar beasiswa. Oke, di video kali ini aku bakal share ke kalian mengenai pendanaan BPI ya. Jadi di sini kita bakal kupas tuntas mengenai apa aja sih yang di cover oleh BPI dan berapa nominalnya seperti itu ya. Oke, di sini aku sudah ada panduan untuk pencairan keuangan ya. Jadi ini tuh memang hanya diberikan kepada awardee atau orang yang sudah dinyatakan lulus dan sebagai panduan bagaimana cara mereka buat buat mencairkan dana mereka kayak gitu. Jadi buat kalian yang nemuin video ini, kalian bersyukur banget karena video ini bakal jadi motivasi banget buat kalian untuk terus mengejar beasiswa yang kalian inginkan gitu ya. Oke, langsung aja yuk kita meluncur. Nah, by the way, ini adalah panduan tahun 2021 ya, angkatan pertama, dan sekarang 2022-nya sedang open recruitment. Jadi kurang lebih mungkin nominalnya akan tidak jauh berbeda atau bahkan mungkin akan sama, tapi mungkin kalau ada sedikit perbedaan ya mohon dimaklum ya, karena biasanya suka ada perbaikan-perbaikan seperti itu. Oke, langsung aja nih teman-teman, kita lihat di daftar isinya karena ini adalah penjelasannya ya. Jadi kita akan langsung ke komponen dana beasiswa. Oke, nah jadi dana yang bakal ditanggung ini sebenarnya beda ya untuk dana beasiswa yang dalam negeri sama yang luar negeri. Ini luar negeri ya harusnya. Oke, typo. Kita bahas dulu untuk yang dalam negeri nih teman-teman. Jadi dana dalam negeri itu yang pertama ada dana pendidikan. Jadi dikategorikan jadi 3 dana ya. Yang pertama itu ada dana pendidikan, kemudian dana pendukung, dan juga ada dana beasiswa pendukung untuk yang disabilitas ya. Oke, untuk dana pendidikannya sendiri yang di cover itu dana pendaftaran ya, pendaftaran SPP, kemudian dana tunjangan buku, terus di sini ada bantuan penelitian ya, ada bantuan seminar internasional atau jurnal internasional, kemudian bantuan seminar internasional juga, kemudian ada dana bantuan publikasi jurnal internasional. Jadi di sini tuh kalian bisa lihat aja centang-centang di sini. Jadi untuk yang S1 tuh di cover, kalau yang S2 di sini ada dana bantuan seminar internasional atau jurnal internasional ya. Kalau yang S3 di sini itu jurnal internasionalnya nggak di cover, tapi seminarnya yang di cover gitu ya. Terus di sini ada dana bantuan untuk publikasi seminar internasional. Jadi untuk yang S3 ini double gitu ya, jadi terpisah. Kalau yang S2-nya ini nyatu, sedangkan untuk yang S1-nya enggak jadi perhatian ya. Kemudian dana pendukungnya di sini ada dana transportasi, ada dana asuransi kesehatan, ada dana biaya hidup, dana kedatangan, kemudian dana tunjangan buku ya khusus untuk S3 dan dimulai dari semester 3 katanya. Oke, kemudian di sini juga ada dana darurat. Nah, untuk yang biaya untuk pendukungnya ini di sini untuk yang disabilitas, kalian juga dapat dana transportasi pendamping, dana asuransi kesehatan pendamping, dan biaya pendukung lainnya ya yang disetujui sama Kemenristek Dikbud dan LPDP. Jadi kalau misalkan kalian punya pengeluaran, misalnya disabilitasnya itu membutuhkan misalkan kursi roda atau kayak gimana, kan bisa kok bikin surat pengajuan gitu. Ini untuk yang luar negerinya kalian ini ya kurang lebih sama sih. Cuman di sini ada tambahan visa gitu ya. Oke, kurang lebih sama, nggak akan begitu aku ini ya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke nominalnya aja. Kita akan masuk ke nominal ya. Kalau sebenarnya ini bisa dibaca ya untuk, jadi misalkan masing-masing itu ada berapa gitu ya nominalnya. Oke. Ini karena kita yang menemukan ini dulu ya. Jadi ini untuk dana bantuan penelitian atau skripsi, tesis yang kayak gitu. Ini untuk yang dalam negeri itu, untuk yang S1 itu 2 juta ya teman-teman. Untuk yang S1 itu 15 juta kalau misalkan kalian nggak pakai nggak pakai lab. Kalau pakai lab itu 25 juta. Kalau S3 tanpa lab itu 60 juta. Kalau S3 dengan lab itu 75 juta ya untuk tunjangan dana penelitiannya gitu. Terus untuk yang luar negeri ini lumayan banget, S1-nya itu
ini untuk S2-nya tesisnya 30 juta, kemudian untuk yang menggunakan laboratoriumnya 50, kemudian untuk S3-nya yang non-laboratorium itu 120 juta, dan untuk penelitian yang laboratorium itu di 150 juta ya, untuk yang luar negeri itu lumayan banget. Oke, terus ini sebenarnya sebagian ada di lampiran ya. Oke, ini biaya apa nih? Oh, ini untuk rinciannya ya. Oke, nanti kita akan kayaknya kita akan masuk ke lampiran aja ya, karena di lampiran itu kalau nggak salah semua dijelaskan. Oke, kita akan masuk ke lampiran. Yang pertama kita masuk ke dana tunjangan buku ya. Nah, dana tunjangan buku ini besarnya itu kita bahas yang di Indo aja ya, biar tahu ukurannya. Ini kalau misalkan mata uang lain ini nominalnya ya. Kalau di Indo itu nominalnya 10 juta ya untuk tunjangan buku. Ini diberikan per tahun. Jadi kalau misalkan kalian S2 itu 1 tahunnya dapat 10 juta. Kalau S2 kan 2 tahun, berarti kalian dapat 20 juta dikasih dikasihnya setiap tahun. Kalau S3 berarti kalian dapatnya kalian dapat kan 4 tahun, berarti 40 juta dikasih per tahunnya itu 10 juta sama, dan S1 juga sama. Kalau misalkan kalian 4 tahun, misalkan S1-nya kalian dapat 10 juta per tahun, dan itu lumayan banget. Next, kita dana bantuan penelitian tesis ya, tadi udah dibahas. Ini untuk yang lab dan non-lab gitu ya, untuk tesis. Ini untuk tesis disertasi gitu ya. Kemudian ini untuk yang luar negerinya juga tadi udah kita bahas. Kemudian komponen biaya penelitian ini untuk persentasenya, jadi intinya ada ketentuan gitu. Ini ada jadwal pengajuan dana ya tahun kemarin, kayak itu kita nggak perlu bahas. Ini tuh RAB tesis ya, jadi nanti kita ngajuin RAB untuk pencairan dana tesisnya. Ini contohnya sekarang, ini tabel dana biaya hidup bulanan. Oke, nah ini banget yang banyak ditanyain. Kak, memang berapa sih BPI itu dikasih tunjangan atau biaya hidupnya per bulan gitu ya. Nah, biaya hidup per bulan di BPI itu, BPI itu yang katanya sama dengan LPDP. Aku nggak tahu ya teman-teman LPDP apakah sama atau tidak, silahkan komen di kolom komentar ya. Jadi untuk yang dalam negeri itu untuk kota Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Bandung itu 4 juta per bulan ya. 4 juta per bulan, dan untuk kota lain itu 3.600.000, dan itu lumayan banget gitu ya. Nah, 4 juta per bulan ini dicairnya itu 3 bulan sekali ya. Jadi kalau misalkan Februari kalian cair, berarti baru cair lagi di bulan Mei gitu. Jadi per 3 bulan pokoknya. Nah, setiap cairnya itu kalau misalkan kalian tinggal di 4 kota ini, berarti sekali cair kalian dapat 12 juta ya. Kalau di kota selain 4 kota ini cairnya berarti di 10.800.000 gitu ya. Nah, untuk yang luar negeri ini ada ketentuannya di sini ya. Tapi kurang lebih sama sih. Intinya kalian kalau memang mau tahu silakan di kalkulasiin aja gitu ya, di nominalin rupiah berapa gitu. Yang jelas ini memang sudah disesuaikan dengan biaya hidup di kota tersebut gitu. Oke, next ini perhitungan dana. Oke, ini nggak perlu ya, kita perlu lihat nominalnya aja. Oke, sudah habis ya. Nah, sebagian nggak dimasukin di sini, tapi itu kurang lebih itu ya untuk untuk biaya hidup ya, untuk pendanaannya. Kita kalau misalkan mau tahu yang lain, misalnya kita coba lihat satu-satu ya. Tadi, nah ini yang pertama aku bahas di sini aja ya. Kalau SPP itu tergantung banget dari kampus kalian. Misalkan kampus kalian berapa SPP-nya itu nggak ada batas maksimumnya. Kalau aku pribadi itu S2 itu 9 juta per semester ya. Kalau S3 tuh kalau nggak salah di IPB yaitu 12 juta. Kalau di Unpad itu setahu aku S2 yang 12 juta, S3-nya nggak tahu gitu ya. Nah, ini yang dana SPP ya. Jadi SPP itu nominalnya nggak ditentukan dari Puslapdiknya, tapi ditentukan oleh kampusnya. Nah, terus untuk dana pendaftaran itu sebenarnya udah termasuk kayak kalau kalian S1 tuh udah termasuk kayak biaya orientasi mahasiswa baru, terus pokoknya semua yang biaya kalian keluarkan itu bisa di cover gitu ya, atau enggak nih di sini nih. Kan bisa lihat di sini ada biaya pendaftaran, biaya ujian juga, terus biaya registrasi, biaya pendaftaran ulang ya, biaya pengembangan
biaya pengembangan yang hanya dibayarkan 1 kali selama semester studi, biaya perpustakaan nih semuanya di-cover banget. Tapi kalau misalkan S2 itu kan nggak ada yang kayak gitu-gitu. Biasanya cuman langsung kayak di cover aja gitu. Semuanya tuh nggak ada biaya yang kayak gitu-gitu. Nah terus ini tunjangan buku tadi udah kita bahas. Ini dana bantuan penelitian juga sudah kita bahas. Dan dana bantuan seminar internasional nih besarannya. Jadi seminar internasional ini kalau kita seminar di negara tempat di mana kita kuliah itu dibakasinya 5 juta ya. Kalau misalnya nih aku kuliahnya di Indonesia, terus aku seminarnya misalkan katakanlah di Australia. Nah, dikasihnya itu 15 juta gitu, lumayan banget gitu ya. Terus itu untuk dana bantuan. Oke, ini kalau dana bantuan publikasi jurnal ya ini tergantung kategorinya. Kategori Q1 apa kategori Q2? Kalau Q1 25 juta, kalau Q2 itu 15 juta. Oke, kayaknya ini kalian untuk yang S2, S3 mesti paham ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Oke, dana transportasi itu setahu aku itu kita yang ngajuin ya. Jadi nggak dikasih nominalnya berapa, cuman setahu aku nih biaya transportasi yang dikasih itu biaya penerbangan aja. Jadi kalau misalkan kalian naik kereta antar kota itu nggak di-cover ya. Jadi hanya biaya penerbangan aja gitu. Itu biaya transportasi, terus aplikasi ini dana aplikasi visa ya. Sebenarnya aku kurang paham karena ini asuransi biasa kayak kurang paham ya. Tapi kalau nggak salah sih dari yang LN atau yang luar negeri itu lebih banyak yang ditanggungnya gitu ya. Terus asuransi kesehatan, kalau asuransi kesehatan ini ya yang tadi ya, ini asuransi kesehatan. Ini besaran penerima beasiswa tujuan dalam negeri dibayarkan secara langsung sesuai iuran premi asuransi kelas 1. Jadi sebenarnya aku juga nggak begitu paham ya untuk asuransi kesehatan karena kebetulan aku udah punya asuransinya. Jadi nggak aku pindahin ke dana ke yang beasiswa ini. Jadi nanti belum aku urusin gitu ya. Terus biaya hidup udah kita bahas tadi, terus dana kedatangan juga. Nah, ini dana kedatangan itu jadi kalau misalkan kita berkenan, misalkan nih yang dari Papua misal, terus kuliahnya di Jakarta, mereka pengen menetap di Jakarta tuh ada dana tunjangan juga itu 2 kali dari nominal biaya hidup bulanan. Misalkan kalau biaya bulanannya 4 juta berarti mereka dapat 8 juta pas begitu datang ke kota studi gitu ya, tapi dengan catatan tertentu. Jadi kayak emang bener-bener harus pindah gitu. Terus apalagi ya? Ini data kedatangan, terus dana keadaan darurat juga sebenarnya ini bisa ya. Ini nominalnya ada nominal nggak ya? Di sini nggak ada nominal, ketentuan nominalnya. Cuma di sini ada syarat ya, orang bisa ngajuin dana darurat itu ketika misalkan awardee-nya itu meninggal dunia atau misalkan sakit ya, sehingga tidak bisa jadi dia sakit terus tidak di-cover ya sama asuransi kesehatannya, misalkan lebih dari yang di-cover asuransi kesehatan sampai mereka harus ada dana tambahan itu bisa diajuin di sini atau misalkan kena bencana alam gitu ya. Jadi nanti bisa ngajuin dana darurat ini. Terus apalagi ya? Nah, ini yang terakhir nih ada dana tunjangan keluarga ya. Jadi ini tuh khusus untuk mereka yang udah berkeluarga dan hanya berlaku untuk yang S3. Jadi yang S2 sama S1 nggak di-cover ya untuk dana tunjangan keluarga, dan kalau nggak salah ini hanya untuk 2 orang aja. Terus besarannya itu adalah 25% dari LA atau dari dana bulanan awardee tersebut gitu ya. Jadi mungkin kurang lebih kalau misalkan 4 juta ya berarti satu anak dapat 1 juta gitu. Kalau ada 2 anak ya 2 juta, lumayan lah ya gitu. Oke, mungkin itu saja ya. Kalau itu saja yang bisa aku sampaikan untuk pendanaan ini. Sebenarnya tidak ada maksud apapun di sini, aku cuma menyampaikan menyampaikan sesuatu yang menurut aku mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian, dan aku berharap banget setiap apa yang aku share di sini itu bisa menjadi
penyemangat, bisa menjadi motivasi buat kalian semua gitu ya. Biar jangan putus harapan gitu. Aku di sini punya semangat meskipun aku sendiri dulu sempat kayak kehilangan semangat ya untuk lanjut kuliah dikarenakan merasa apa ya namanya nggak mungkin selamanya ngerepotin orang tua gitu ya. Jadi tapi ternyata Allah itu ngasih jalan dan nggak nyangka aja gitu ya bisa dapat beasiswa yang menurut aku alhamdulillah banget, luar biasa banget gitu ya, di luar ekspektasi, di mana aku yang bisa dibilang aku IELTS ataupun TOEFL juga aku nggak punya, tapi Masya Allah di beasiswa ini aku dapat gitu ya, luar biasa banget. Jadi itu juga salah satu motivasi aku buat aku selalu share info beasiswa ke kalian ya, biar kalian tuh bisa bisa mendapatkan informasi, karena jujur aku juga tahu informasi-informasi ini dari share orang lain gitu ya, yang sebenarnya mungkin orang yang nge-share itu nggak dapat manfaat apa-apa gitu ya, tapi kita yang di-share itu kalau orangnya aware itu bakal ngerasain banget manfaatnya, dan bahkan aku juga ngerasa ketika orang lain nge-share sesuatu untuk kita dan ternyata sesuatu itu bisa mengubah hidup kita, itu luar biasa banget gitu ya. Dan intinya aku pengen selalu bermanfaat buat kalian dimanapun berada. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.